akan menggunakan anggaran negara. Kalau tidak ada sinkronisasi, terjadi kesalahpahaman kan repot. Yang salah, yang jadi masalah rakyat di bawah. Kan begitulah. Loh, PDI bukankah selama ini yang selalu berkoar-koar tegak lurus dengan Ibu Mega, Ibu Ketum? Siapa yang biasa begitu? Tegak lurus, apa kata Ibu Ketum? Itu kan PDIP yang begitu itu. Lah ya, di internal partainya harus tegak lurus. Ketika jadi bupati, jadi gubernur, diinstruksikan presiden untuk ikut retreat, katanya alasannya tetek bengek macam-macam. Retreat pasti pemerintahan itu orang pasti loyal. Harusnya nggak usah pakai APBN sampai 13M misalnya, Bika. Itu sebenarnya bukan catatan khusus, itu kontradiksi antara sikap pemerintah yang di satu sisi melakukan efisiensi anggaran, di sisi lain tadi saya lihat retreat atau tidak retreat pasti pemerintahan itu orang pasti loyal. Harusnya nggak usah pakai APBN. Pak Komarudin Watubun, pengurus DPP PDI Perjuangan. Pak Komarudin, Anda jangan mencari-cari alasan lah. Itu kan mencari-cari alasan namanya. Instruksi Ketua Umum PDIP, Ketua Umum Panjenengan Pak Komarudin Watubun, menginstruksikan kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk tidak hadir pada acara retreat di Akmil Magelang. Jelas, alasannya jelas. Alasannya karena Hasto Kristianto yang ditahan oleh KPK. Bukan karena persoalan mengirit anggaran, efisiensi, dan lain sebagainya, bukan. Ya, jadi jangan mencari-cari alasan untuk pembenaran akan tidak berangkatnya atau instruksi Mega tersebut. Semua orang tahu kok. Kecuali kalau Anda ngomong seperti ini, ngomong itu tidak penting itu sebelum pelantikan, sebelum acara ini akan dimulai, sebelum ada instruksi dari Ibu Megawati. Oke, itu baru kita terima. Mungkin ini alasan yang dicari-cari kok, alasan yang dibuat-buat untuk menormalisasi, untuk seolah-olah instruksinya Ibu Mega itu benar. Seolah-olah Ibu Mega menginstruksikan kepada kepala daerah dari PDIP tidak hadir ke Magelang agar dianggap benar kok. Itu kan mencari pembenaran, alasan yang dicari-cari ngeles gitu loh. Bukan itu. Alasan sebenarnya Ibu Megawati meminta agar kepala daerah tidak datang ke Magelang itu karena Hasto, dan itu tertulis hitam di atas putih pada surat yang beredar malam hari sebelum acara itu berlangsung. Jadi kalau dalam konteks agama innamal amalu binniyat, sesungguhnya sahnya amal, nilai baik buruknya amal itu dari niatnya. Niat panjenengan ini adalah ingin balas dendam politik. Niatnya adalah karena sakit hati sekjen sampean ditahan oleh KPK, kan itu perlawanan politik, perang politik. Jadi nggak usah kemudian mencari-cari alasan efisiensi anggaran dan lain sebagainya, 11 miliar untuk acara retreat. Wajar lah, retreat 1 minggu seluruh kepala daerah se-Indonesia dikumpulkan di Magelang memakan biaya segitu, wajar. 11 miliar itu wajar. Loh, bayangin coba, bandingkan dengan ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dulu menjabat, mencapai 600 miliar hanya untuk beli ballpoint. 600 miliar, kenapa sampean diam itu? Itu wajar apa enggak kira-kira hanya untuk beli ballpoint 600 miliar? Makanya terkenal dengan Gubernur kelebihan bayar kan itu. Kenapa itu dulu nggak rame-rame disampaikan? Ini saya bacakan ya, kelebihan anggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu. 633 miliar itu hanya untuk anggaran ballpoint. Ini 1 tahun ini loh. Anggaran-anggaran model begini loh. Lo ballpoint cap apa?
untuk beli pulpen kan 633,6 miliar. Ini mungkin tintanya tinta emas bagaimana? Lah orang nalar polo sehat aja nggak masuk nalar kok. Kenapa ini diem? Kemudian ada lagi nih, laptop 217 miliar. Kertas F4 186 miliar, lem iPhone 126 miliar. Lem iPhone, makanya Mas Anies ketika itu populer juga disebut One iPhone. 126 miliar. Dulu nggak ribut. Iya. One iPhone terus One Toa itu. Di Toa berapa dia? Ada banyak nih mata anggaran yang janggal pada saat Anies Baswedan. Dulu anggaran Toa berapa sih ya? Tak cari di sini. One Toa air mineral 10 miliar. Kalkulator 31 miliar. Kalkulator model apa ini? Mungkin dipencet-pencet nomornya kalkulator, keluarnya duit 100 miliar tadi. Lah ya nih, wah, cat tembok 18 miliar. Aduh. Kertas folio 78,7 miliar. Lah ini dulu nggak pada ribut yang begini-gini. Air mineral 10 miliar. Tinta printer 258,3 miliar. Loh, buku guru tematik kelas 2 127,7 miliar. Meja tulis 105 miliar. Ini tak bulatin lah ya, koma-komanya nggak saya baca biar gampang. Pasir 52 miliar, ini pasti menguruk apa gitu. Allah ya karim. Nih, thinner 40 miliar, helm proyek 34 miliar nih, helmnya dimas apa? Penghapus cair 31 miliar. Ini nanti silakan dibaca sendiri ya. Cat minyak berwarna 19 miliar, kaca bening 18 miliar. Lah ini anggaran pemerintah Provinsi DKI ketika itu tahun 2020 itu. Silakan dicermati ketika Anies menjadi gubernur. Lalu sekarang ada anggaran 11 miliar untuk retreat 1 minggu yang anggotanya adalah para gubernur, bupati seluruh Indonesia. Kok bilang mahal? Nggak usah mencari-cari alasan, bro. Nggak usah mencari alasan. Efisiensi, yes. Tetapi bahwa para bupati, para gubernur sebelum menjalankan tugas harus satu garis lurus dengan pemerintah pusat, dengan Presiden Prabowo, yes, harus. Agar ini tidak terjadi benturan di lapangan. Tidak tumpang tindih antara bupati, gubernur, dan pemerintah pusat. Ada sinkronisasi, ada instruksi yang jelas. Bagaimana menjalankan program-program negara itu penting lah. Masa kayak gitu harus diomongin, diajarin. Apalagi ini konteks negara lah. Konteks organisasi biasa pun begitu. Antara pengurus pusat, wilayah, cabang, dan lain sebagainya. Pasti harus seia sekata. Harus satu garis lurus komando biar rapih, biar tidak ada tumpang tindih, tidak ada tabrakan, tidak ada overlapping di dalam menjalankan tugas-tugas dan anggarannya. Apalagi ini akan menggunakan anggaran negara, bro. Akan menggunakan anggaran negara. Kalau tidak ada sinkronisasi, terjadi kesalahpahaman kan repot. Yang salah, yang jadi masalah rakyat di bawah. Kan begitulah. Loh, PDI bukankah selama ini yang selalu berkoar-koar tegak lurus dengan Ibu Mega, Ibu Ketum? Siapa yang biasa begitu? Tegak lurus, apa kata Ibu Ketum? Itu kan PDIP yang begitu itu. Lah ya, di internal partainya harus tegak lurus. Ketika jadi bupati, jadi gubernur, diinstruksikan presiden untuk ikut retreat, katanya alasannya tetek bengek macam-macam. Loh iya, berteori ya dipraktekkan, jalan tegak lurus di partainya aja. Tegak lurus yang lebih penting adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Partai dibikin di Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagai sebuah instrumen bagian dari bangsa dan negara di dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketika di partai Anda bisa tegak lurus, di negara pun harus tegak lurus. Sudah dilatih di partai Anda, dipraktekkan, diterapkan ketika menjadi pejabat, ketika menjadi pemimpin di negara ini. Jangan jargoni, gelem ngajar, orang gelem ngelakoni. Begitu, Bu.
Bu Mega panjenengan kan yang mengatakan tegak lurus dengan ketum partai. Makanya kemudian petugas partai gitu loh. Jadi petugas negara, aparatur negara, apa sih namanya aparatur negara? Kan petugas negara. Partai dibikin, kaderisasi partai agar para pemimpin yang diciptakan, produksi pemimpin partai ini agar bisa menjadi aparatur negara yang baik, yang patuh dan taat kepada pimpinan, bukan kepada partainya. Kalau tegak lurus patuh kepada pimpinan partai itu untuk urusan internal partai politiknya. Di dalam memanage manajemen partai politiknya di semua levelnya. Tapi kalau sudah menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi menteri, tegak lurus saja kepada kepala negara. Begitu bro. Masa hierarkisme begini nggak paham. Kepentingan bangsa dan negara adalah kepentingan di atas segala-galanya. Seluruh pejabat negara, apapun jabatannya, dimanapun levelnya, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan publik di atas segala-galanya. Kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu kan pelajaran SD gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.